Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatiqun Nuha, peserta PKDP UIN 1 Tulungagung tahun 2025. Kita akan melaksanakan praktek mengajar. Mari kita laksanakan bersama-sama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai pertemuan kali ini, marilah kita doa bersama dengan harapan semoga pertemuan kita penuh barokah dan ilmu kita bermanfaat. Diridhoi oleh syafaati Rasulillah ladina waliyanatin salihah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik, saya presensi dulu ya. Yang saya panggil silahkan angkat tangan. Syarifah Nur Kumala. Baik, hadir. Yosi Ami Syihab. Oke, hadir. Ananda Latifah Khairun Nisa. Oke, hadir. Yang terakhir Muhammad Khairul Huda. Oke, baik. Jadi yang tidak masuk hanya Titis Juvitasari ya. Baik. Nah, baik. Hari ini kita akan membahas tema ini, media publikasi public relation. Apa itu public relation? Mungkin kalian familiar dengan yang namanya humas, ya kan? Tapi sebelum itu, sebelum kita membahas tema ini, saya akan mereview materi kita pada pertemuan kemarin. Ya, jadi pertemuan kemarin kita membahas tentang unsur komunikasi. Coba Mbak Suci, coba silahkan apa yang sampean ingat tentang materi kemarin. Apa saja sih unsur komunikasi itu? Ada komunikator, pesan, apalagi? Media. Dan komunikan. Oke, jadi yang namanya komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Itu namanya adalah komunikator. Pesan itu adalah yang disampaikan. Kalau seperti ini misalkan, komunikatornya siapa? Saya, ya benar. Pesan berarti apa yang saya sampaikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan itu. Pada saat komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, itu kita menggunakan media. Media itu adalah perantara. Ya. Makanya pada hari ini saya membahas tentang media publikasi. Karena pada saat komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, perlu adanya media atau perantara. Di era zaman sekarang, nanti kita akan bahas apa saja media yang bisa kita gunakan. Nah, itu adalah materi kita pada pertemuan kemarin. Setelah ini kita akan mulai pada pertemuan hari ini yang membahas tentang media publikasi public relation itu sendiri. Sebelum itu saya ingin menyampaikan capaian pembelajaran pertemuan ini adalah biar kita itu mengetahui bagaimana media-media apa saja yang bisa kita manfaatkan pada saat berkomunikasi di era zaman sekarang. Nanti ada media konvensional, ada media modern, itu seperti apa, nanti kita akan bahas. Baik, saya lanjutkan. Saya akan tanya, bagaimana kalian memperoleh informasi tentang sebuah sekolah atau kampus? Bagaimana sampean mengetahui bahwa sekolah ini, sekolah ini bagus, sekolah ini atau kampus ini bagus? Coba Mbak Citra, coba sampean tahu ada info tentang sekolah itu dari mana? Media sosial, oke. Dari tetangga. Dari berita-berita, oke. Mas Rudi, coba sampean tahu info tentang kampus itu taunya dari mana? Dari Instagram. Selain itu dari mana lagi? Dari teman-teman yang sudah lulus SMP. Dari teman-teman yang sudah lulus. Baik. Nah, itulah beberapa contoh dari media publikasi itu sendiri. Jadi yang namanya media publikasi itu adalah saluran atau sarana yang digunakan oleh public relation, yang dalam hari ini adalah humas, untuk menyampaikan informasi pesan kepada publik, entah itu sifatnya internal maupun eksternal. Apa itu internal sama eksternal? Setelah ini kita akan bahas. Kemudian untuk membangun citra positif. Jadi tentunya sebuah lembaga pendidikan itu pengen memiliki citra yang bagus di depan publik. Untuk memunculkan ini perlu ada media publikasinya. Entah itu sifatnya eksternal maupun sifatnya internal itu sendiri. Ya. Baik. Ini coba saya akan menyebutkan jenis-jenis dari media publikasi. Tadi saya menyebutkan ada media yang sifatnya eksternal, ada yang sifatnya internal.
Yang pertama adalah media eksternal. Media eksternal itu adalah media massa, media pers untuk publikasi siaran pers. Jadi yang memberitakan itu adalah orang di luar sebuah lembaga tersebut atau instansi di luar lembaga tersebut. Misalkan ini apa? Media cetak, koran, majalah dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari media yang bisa kita gunakan dalam publikasi. Beberapa sekolah, beberapa lembaga pendidikan itu memanfaatkan advertisement, kolom iklan untuk mempromosikan lembaganya, biar orang itu tahu tentang lembaganya. Nah, itu memanfaatkan itu yang pertama. Ada juga media elektronik. Apa contohnya media elektronik itu? Televisi, apa lagi? Ya, ada ini apa? Radio. Ya, itu contoh dari media elektronik yang bisa kita manfaatkan untuk menginformasikan tentang sebuah lembaga pendidikan itu sendiri. Selain itu ada yang namanya media online. Contohnya kalian pernah membaca detik.com nggak? Nah, itu merupakan contoh dari media online yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan sebuah lembaga itu sendiri. Nah, ada tadi yang disebutkan teman-teman adalah media sosial. Ini adalah contoh yang paling mudah kita manfaatkan untuk melakukan promosi tentang lembaga kita. Ya, platform media sosial itu banyak. Ada YouTube, TikTok, Instagram, apa lagi? Facebook, X, apa lagi? Coba di sini yang punya Instagram angkat tangan. Wah, hampir semua. Yang punya TikTok? Oke, hampir semua juga. Yang punya Facebook? Cuma 4 orang, yang lainnya nggak punya. Karena biasanya anak muda trennya itu menggunakan Instagram, kemudian menggunakan TikTok. Ini berdasarkan penelitian We Are Social itu seperti itu. Ya, Facebook itu rata-rata digunakan orang-orang seusia saya. Saya nggak mau nyebut usia, nanti jadi ketahuan usia saya berapa. Usia saya ke atas itu adalah menggunakan Facebook. Ya, kalau anak muda itu rata-rata TikTok, Instagram, dan beberapa platform sosial medianya. Nah, ini saya akan coba putarkan. Ini pernah lihat video ini belum? Belum. Kita coba nonton bersama. Coba, Mbak Reni, kira-kira pesan moral apa yang saya mendapatkan dari video ini? Nah, bagus, terima kasih. Jadi media sosial itu saya menganalogikan seperti sebuah pisau. Pisau itu tergantung siapa yang akan memanfaatkannya. Kalau pisau itu jatuh kepada seorang pembunuh, penjahat, itu akan bisa dimanfaatkan untuk melukai orang. Kalau pisau itu jatuh di seorang koki, itu akan sangat bermanfaat untuk membantu untuk memasak. Begitu juga dengan penggunaan media sosial, terkadang penggunaan media sosial itu bisa membantu. Salah satunya adalah untuk media promosi, media publikasi. Tetapi kalau tidak tepat, bisa jadi akan membuat media yang digunakan untuk penyebaran hoax itu sendiri. Ya, makanya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial kita itu sendiri. Ini nonton video aja ya, kita nobar. Benar dan salah. Betul, ini benar dan ini salah. Nah, sekarang saya tanya. Mana ini menuju ke mana? Yang salah. Oke, jadi pesan moral yang kita dapatkan, media publikasi itu bisa jadi bermanfaat karena bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan, apalagi di dalam sebuah lembaga pendidikan kita bisa menginformasikan. Begitu juga kita bisa mengkanter isu-isu yang kurang tepat, ya. Dan tergantung kita bisa memanfaatkannya seperti apa. Baik, saya lanjutkan. Ada media yang sifatnya internal. Kalau tadi eksternal, kalau internal itu dibuat oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Contohnya misalkan, ada in-house magazine. Biasanya di sebuah lembaga itu ada yang membuat majalah. Kemudian fungsinya untuk publikasi, menginformasikan kegiatan apa yang ada di sebuah sekolah, di sebuah lembaga itu, dan lain sebagainya. Ada juga contohnya newsletter. Ada membuat koran tersendiri, kemudian memanfaatkan itu untuk media publikasi dari tempat itu. Brosur, ini juga salah satu media yang bisa kita manfaatkan. Buklet sekolah dan lain sebagainya, reklame dan lain sebagainya. Nah,
Jadi fungsi dari media publikasi yang pertama adalah membangun citra yang positif dari sebuah lembaga itu sendiri. Yang kedua menyebarkan informasi, membangun hubungan, meningkatkan kredibilitas, mempengaruhi opini publik, serta mendukung tujuan dari organisasi tersebut itu sendiri. Intinya sangat penting sekali kita perlu ada media publikasi itu sendiri. Nah, setelah ini saya minta kalian untuk dalam beberapa grup. Ini adalah grup pertama, ini grup kedua, ini adalah grup ketiga. Ya, silahkan berdiskusi setelah ini. Nanti saya akan meminta kalian untuk mempresentasikan. Ya, ini grup pertama, grup kedua, ini grup ketiga. Pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif dalam media publikasi humas. Bagaimana menciptakan itu? Ya, nanti saya tunjuk salah satu. Silahkan mempresentasikan. Baik, kita sudah melaksanakan diskusi. Saya minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan. Silahkan Mbak Suci, Mbak Suci, silahkan berdiri sampaikan hasil diskusinya. Silahkan Mbak Suci menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Berdiri ya Pak? Iya, silahkan. Oke. Jadi memilih media yang tepat dan menyampaikan pesan yang efektif adalah kunci keberhasilan dalam kegiatan humas. Dengan memanfaatkan media publikasi yang sesuai, humas dapat mencapai tujuan organisasi dan membangun hubungan yang kuat dengan publik. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Suci. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kalian. Saya minta satu orang atau beberapa yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Mbak Ina, silahkan ingin bertanya apa? Bagaimana cara mengcounter berita negatif dalam pemberitaan media? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus, bagaimana mengcounter berita yang negatif. Jadi kita harus mengetahui berita itu sumbernya dari mana. Kita harus cross check terlebih dahulu. Apakah sumbernya itu kredibel atau tidak. Kalau sumbernya sudah kredibel, berarti kita harus mengcounter dengan fakta-fakta yang sudah ada. Selain itu, kita harus menunjukkan bukti-bukti yang otentik, bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengcounter berita-berita yang negatif itu sendiri. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan apa kira-kira yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini? Coba, hari ini kita belajar tentang jenis-jenis media. Media apa saja? Eksternal dan juga internal. Kemudian tadi media eksternal contohnya apa saja? Yang dari luar, media sosial. Kemudian media cetak, media online, ya, dan lain sebagainya. Baik, kalau kita hubungkan, ada makna implisit yang kita dapatkan. Contohnya adalah, misalkan pada saat kita hubungkan dengan dunia moderasi beragama, ada makna implisitnya. Salah satu dalam moderasi beragama itu ada yang namanya tawazun. Tawazun itu adalah berimbang. Kita kalau di dalam dunia publikasi, kita mengenal ada cover both side. Berimbang, artinya kita tidak boleh menjustifikasi orang tanpa fakta yang benar. Begitu juga pada saat kita berbicara dengan moderasi itu sendiri. Kita itu tidak boleh menjelekkan, kita tidak boleh mengkerdilkan orang dengan informasi yang kita sampaikan itu sendiri. Ya. Kemudian, nah ini adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan depan. Silahkan nanti dipersiapkan materi tentang citra. Citra itu ada berbagai macam, nanti coba diringkas, dibuat semacam catatan tentang macam-macam citra atau macam-macam image, ya. Bagaimana membangun image? Tadi saya menyebutkan bahwa dengan adanya publikasi itu adalah untuk membangun image atau membangun citra seseorang. Nah, itu nanti silakan diringkas, nanti kita akan pelajari pada pertemuan depan. Saya kira itu. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.